Namanya juga kalau pertemuan tertutup dalam satu komunikasi politik, apalagi terkait dengan calon presiden, maka tentu ada banyak pertanyaan. Apakah Nasdem akan tetap berada di koalisi Pak Jokowi? Atau tidak dicopot, 1 atau 2 atau 3, kita tetap bersama Pak Jokowi. Karena apa namanya, komitmen kita tanpa syarat. Jadi tidak akan mundur juga, meskipun misalnya 1 atau 2 atau 3 gini lah, kita yakini kalau reshuffle itu kan pasti evaluasi secara menyeluruh. Dan dalam itu bukan hanya Nasdem. Jadi apapun yang terjadi dengan kader Nasdem, kita tetap bersama Pak Jokowi. The winner never quit. The quitter never win. Ya, Nasdem itu the winner. Nasdem will never quit. Will never quit di koalisinya Pak Jokowi ya? Di dalam mengawal pembangunan nasional. Jadi itu kan pertemuan politik ya. Jadi dalam men-channeling pertanyaan-pertanyaan publik, pertanyaan politik, ya tentu kami bertanya, namanya juga pertemuan tertutup, ada apa? Bahwa Nasdem sedang berdialektika dengan dirinya sendiri. Karena organisasi politik sebenarnya sebuah entitas dialektis juga. Ya. Itu sebabnya tadi, tesa, antitesa, sintesis. Inkonsistensi ini yang kemudian sebenarnya menunjukkan sebuah dinamika, dan itu dinamika yang wajar. Tetapi sebenarnya kalau misal kita melihat antitesis itu apakah sesuatu yang harus ditabrakkan? Sebenarnya tidak harus. Bagaimanapun juga antitesa itu adalah sebuah proses pencarian. Selama Nasdem bisa meyakinkan kepada Pak Jokowi bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk melakukan perbaikan. Itu dalam bahasa tradisi pesantren Bang Ali ini, itu bahasanya al-muhaffadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Deal politik itu apakah hal yang buruk? Belum tentu. Ya belum tentu. Karenanya kami bertanya, deal politik apa? Pandemi baru dinyatakan selesai kapan? PPKM baru akhir tahun. Kemudian kita berhadapan dengan tahun 2023 dengan ketidakpastian global yang luar biasa, ancaman resesi, stagflasi. Kok tiba-tiba energi kita dihambur-hamburkan untuk membicarakan ini, persoalan-persoalan politik yang Nasdem merasa inilah saat yang tepat, dan komitmen kami kepada Pak Jokowi itu sampai 2024 tidak akan terganggu. Itu kita pastikan, Prof. Kita pastikan. Kalau kita sudah bersepakat membangun satu koalisi, itu manajemen kita bukan manajemen taksi, tapi manajemen kereta api. Iya. Itu gimana itu, Bro? Rutenya jelas, tujuannya jelas, stasiun pemberhentiannya juga jelas. Tidak bisa taksi siksak. Lu hanya lihat Google Map, oh ini jalannya tahu. Begitu. Sekali lagi kalau urusan reshuffle kita nggak mau urus. Itu rumahnya presiden, kewenangan presiden. Mau dilakukan apapun, kita nggak ada pilihan kecuali satu, menerima. Taat secara konstitusi. Yes, dan komitmen politik Partai Nasdem, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum beberapa kali, akan terus mengawal presiden sampai selesainya masa tugas. Saya pikir itu bagian dari sebuah upaya untuk meyakinkan. Tapi feeling saya, most likely presiden tidak akan mungkin membabat habis salah satu 3 menteri dari Nasdem. Pasti tetap ada. Kalaupun memang ini ada konsekuensi politik, kemudian terkena imbas dari reshuffle, 1, 2, tapi tidak akan ketiga-tiganya. Tidak akan dibawa api. Iya, kalau kita sudah sepakat di kereta, berhentinya di stasiun ini dengan tujuan kota tertentu, jangan loncat. Tapi jangan didorong-dorong juga keluar dari kereta. Jadi kalau boleh mohon lain kali telepon saya aja Pak, masalahnya apa sih gitu. Jadi jangan cari, mohon maaf Pak Ibu, cari popularitas dengan nyerang saya Pak. Jadi saya melaksanakan perintah presiden aja. Ya kenapa presiden mau memberikan itu ya tanya presiden. Surya Paloh bertemu Luhut di London. Nasdem, pertemuan itu baik untuk bangsa. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali enggan mengungkapkan isi pembicaraan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Ia hanya mengatakan bahwa pertemuan di London, Inggris pada Desember 2022 itu membahas soal berbagai persoalan bangsa saat ini. Saya tidak mau bicara apa tujuan dan bagaimana bisa ketemu, tapi saya ingin bilang, pertemuan itu baik untuk bangsa, kata Ali saat dihubungi Kompas.com Sabtu 14 Januari. Menurut Ali, pertemuan tokoh politik yang sering akan membawa dampak positif untuk masyarakat ketimbang masyarakat melihat dinamika politik yang penuh dengan nuansa permusuhan. Karena tokoh baik yang dianggap berseberangan baik yang sejalan selalu bertemu berdiskusi, paling tidak itu akan membuat masyarakat lebih lega daripada kita perang urat syaraf, saling menyindir dan lain-lain, papar dia.
Ali mengatakan pertemuan tersebut juga merupakan silaturahmi dua tokoh yang telah berteman sejak lama. Pertemuan itu belum lama, pertemuan itu pertemuan dua sahabat, kebetulan bertemu di London, kata dia. Diketahui saat ini hubungan Nasdem dan Istana serta PDIP tampak renggang. Hal itu terjadi setelah Nasdem memutuskan untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden. Terbaru kader elit PDIP Jarod Saiful Hidayat dan Hasto Kristianto terus menyampaikan desakan agar kader Nasdem mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Namun Nasdem kekeh mengatakan setia terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga masa jabatannya berakhir.